and precise. It goes around the world just la 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 la. It's all around the world. Now and then, I think about me now and who I could have been. Kelas 11 IPS 1 kelas yang jika dilihat dari luar biasa-biasa saja. Tapi siapa sangka di dalam kelas itu terbagi menjadi dua kelompok, yaitu si pintar dan si bodoh. Tidak ada yang tahu mengenai dua kelompok tersebut kecuali siswa-siswi di dalam kelas itu. Bahkan kelas lain maupun guru atau wali kelas tidak mengetahuinya. Jika jam istirahat atau pada saat jam kosong, kelompok si pintar akan diam di kelas dan belajar mata pelajaran yang dipelajari. Berbeda dengan kelompok si bodoh yang akan tersebar. Ada yang ke kantin, merusuh di kelas lain, main di lapangan, bahkan main bola di dalam kelas. Saat ulangan pun seperti itu, di saat kelompok si pintar akan sibuk menghafal, maka kelompok si bodoh hanya sibuk membuat contekan, setelah itu sibuk bermain. Hasilnya pasti kebanyakan kelompok si bodoh yang remedial. Jika tidak remedial, pasti hanya akan mendapat nilai standar, sedangkan kelompok si pintar akan mendapatkan nilai yang tinggi. Sampai suatu hari, saat guru mata pelajaran seni budaya berhalangan masuk dan hanya memberikan tugas, terjadi kerusuhan di kelas yang menyebabkan mereka satu kelas dihukum, baik si pintar maupun si bodoh. Hei, ada datang guru seni budaya, tugas delegasi yang mana? Iya, di Kurniawan, di kerja atau jangan nih? Jangan dong, pada lupa itu minggu depan. Ada der, maju jago dong. Ya aman, lalu mau jawab-jawab ini. Kalau tidak mau kau ya jangan kau kerja kita sekali. Kau mah? Dan tanpa mereka sekelas ketahui, ternyata guru seni budaya itu ada di kantor. Ia sengaja memberitahu kepada siswa-siswi kelas 11 IPS 1 bahwa ia tidak hadir, karena ia ingin melihat kualitas belajar mereka semua. Weh, kurang weh. Tidak ada kami di kantor deh, kerja cuma tugas doang deh. Bagi dulu jawaban tuh. Di siapa kau? Ada di buku baca ke saya. Kalau ada yang dapat, kenapa cari susah? Weh, sudah kau dikasih tahu ada jawaban di buku paket. Jangan langsung saling jawaban. Karena emosi, Kifli sampai membanting meja milik Melisa. Kaki Kasmi sampai terkena meja itu. Melihat itu, semua siswa-siswi di kelas kaget. Teman-teman Kasmi menghampirinya dan memeriksa kondisi kaki Kasmi. Setelah kaos kaki milik Kasmi dibuka, bisa dilihat lebam di punggung kaki Kasmi yang terkena meja tadi. Apa? Makanya jadi orang jangan seperti kita. Deko, begitu lagi menangis Smith padahal tidak sakit itu kapan? Weh, kau yang begitu karena tidak merasakan dia kakinya berikasnya begitu. Sementara di kelas sebelah, tepatnya kelas 11 IPS 2, guru yang mengajar di sana merasa jengkel dengan keributan yang terjadi di kelas 11 IPS 1. Ia yang sekaligus sebagai wali kelas 11 IPS 1 berjalan keluar untuk mengecek keadaan kelas 11 IPS 1. Saat sampai di kelas 11 IPS 1, Ibu Hikmah kaget melihat kondisi kelas yang lumayan kacau, meja yang sudah dibanting di lantai, serta siswa-siswi yang berdebat entah berdebat karena apa, serta jangan lupakan Kasmi yang menangis di lantai sambil memegangi kakinya yang lebam terkena meja. Ada apa ini? Tidak. Sekarang kalian ini cepat masing-masing dalam menerima dan kita bawa kasih ke karet. Ya, Bu. Ibu Hikmah duduk di meja guru dan memerhatikan siswa-siswi yang menjadi anak palingnya. Tapi tunggu, ada yang aneh dengan posisi duduk mereka. Mereka seakan tercampur dan tidak membedakan bagian tempat duduk laki-laki dan perempuan.
Ini kenapa ini begitu memang dari dulu. Dia berkata pasti sadar Bu, padahal dari cek masuk Bu. Jadi apa sebenarnya yang terjadi kelas ini? Enggak ada Bu. Ia sebagai ketua kelas tidak ingin dicap sebagai ketua kelas yang tidak bertanggung jawab. Karena dari kelas 10, mereka semua sudah sepakat untuk menyembunyikan pembagian yang ada di dalam kelas, baik dari teman angkatan, adik kelas, kakak kelas, atau bahkan guru-guru. Kalau tidak ada yang mengaku saya tanyakan pagi sekarang nanti dia pasti kalian semua pada nanti yakin ada yang kalian semua sembunyikan. Ibu Hikmah mengancam ingin memanggil Pak Rahmat selaku guru BK di sekolah ini yang terkenal dengan ketegasannya dan tidak memberikan ampun bagi siswa yang membuat kesalahan. Tidak Bu, sempat tidak ada. Saya bertengkar karena itu yang masih media. Ibu Hikmah hanya mengangguk. Melihat itu siswa-siswi kelas 11 IP1 bernafas lega. Semoga masalah ini tidak sampai ke BK. Tapi Ibu Hikmah tidak akan tinggal diam. Ia akan mencari tahu apa yang anak walinya sembunyikan. Makanya kalau dikasih kesempatan ya kerja ini. Bagaimana tugasnya? Apa sudah selesai? Belum Pak. Kalau yang sudah selesai silakan dikumpul, dan bagi yang belum saya kasih waktu sampai jam istirahat selesai karena jam seni budaya juga sudah habis. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini guys. Yang Biar ading. Wih, tidak terima kata yang lapor ke guru. Masa itu nabang terbukuna? Ya ayah bisa setuju saya. Beberapa saat kemudian, kondisi kelas mulai tenang. Kasmi, Nirma, dan Melisa juga sudah kembali dari UKS. Sementara para tim si bodoh hanya bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ibu Hikmah juga sudah menceritakan masalah anak walinya pada Pak Rahmat, begitupun Pak Ardi. Ketika guru tersebut datang ke kelas 11 IP1 untuk memberi nasihat sekaligus hukuman pada siswa-siswi kelas 11 IP1. Saya sudah ditanya dengan Pak Ahmad dan Pak Adi dan juga sudah menerima laporan dari kalian. Saya sebagai guru wali kelas kalian merasa kecewa dengan kalian. Bukan karena Pak Ardi, mungkin sampai saat ini kalian masih seperti ini, tidak tahu menghargai dan menghormati sesama. Daun Zulkifli, tidak seharusnya kamu membuang buku teman-teman kamu karena itu tidak sopan. Seharusnya kamu bisa mencari jawabannya sendiri. Kalau kamu hanya mengandalkan teman-teman kamu, mau jadi apa kamu nanti? Siswa-siswi kelas 11 IP1 hanya diam menunduk. Bahkan Rifani yang selalu menjawab atau membuat keributan di kelas, sekarang hanya bisa diam dan menunduk. Tidak ada yang berani menjawab, bahkan untuk sekedar bergerak atau bernafas mereka rasanya enggan. Sekarang dengarkan. Kalian disatukan dalam satu kelas itu bukan untuk saling membedakan atau saling membenci, tapi kalian disatukan dalam satu kelas itu untuk mengerti apa arti perbedaan dan saling menghargai. Kalian semua itu bersaudara, walaupun beda ayah dan ibu, kalian tetap bersaudara. Tidak seharusnya kalian saling membedakan seperti ini, bahkan membuat dua kumpulan di dalam kelas yang membuat kalian tidak saling menghargai. Tidak ada yang namanya siswa pintar ataupun bodoh. Siswa yang mendapatkan peringkat 1 itu bukan bahwa dia pintar, tapi dia berusaha dan niat untuk belajar.
Dan untuk siswa yang mendapatkan nilai atau peringkat yang rendah bukan karena dia bodoh, karena memang kemampuannya sampai di situ. Mendengar itu, siswa-siswi kelas 11 IPS 1 hanya mampu terdiam. Sekarang mereka baru sadar kalau seharusnya mereka tidak saling membedakan dan saling menghina. Mereka harusnya belajar untuk saling menghargai dan saling berteman tanpa membeda-bedakan. Kalau seperti ini, kalian semua itu sama, tidak ada kelompok si bodoh dan si pintar. Percuma kalian pintar dalam hal pelajaran, percuma kalian mendapatkan nilai yang tinggi, tapi kalian tidak mempunyai itu. Dan untuk sekarang tugas kalian tidak usah dikerjakan, tapi saya yakin kalian akan mendapatkan hukuman. Dan itu bukan dari saya, melainkan dari Pak Rahmat selaku guru BK dan Bu DT selaku wali kelas kalian. Ibu juga tidak akan memberikan kalian hukuman, semuanya akan diserahkan kepada Pak Ahmad dan beliau yang memberikan kalian hukuman. Lagi pula ini bukan sepenuhnya salah kalian, ini juga salah ibu. Ibu terlalu mempercayai kalian sampai ibu lupa untuk mendidik kalian. Maafkan kami. Ya Bu. Terima kasih Bu, kami juga minta maaf sudah mengecewakan Ibu dan membuat anak Ibu. Kami menyesal dan berjanji akan berubah. Kami tidak akan saling membedakan lagi dan kami akan berusaha untuk saling menghargai satu sama lain. Jangan salah dulu, mungkin kalian bebas hukuman dari Pak Abdi dan Bu Hikmah, tapi tidak dengan saya. Karena sebenarnya kita itu harus saling menghargai, tidak boleh saling membedakan. Dan jika ada masalah, usahakan selesaikan dengan baik-baik, jangan pakai emosi apalagi otot. Dan untuk hukuman kalian tidak hanya satu, tapi ada beberapa yang bisa membuat kalian sadar bahwa yang kalian lakukan itu salah. Jadi hukuman kalian yang pertama adalah kalian satu kelas harus saling bermaaf-maafan dan tidak boleh menyimpan dendam atau benci terhadap sesama. Yang kedua, sebentar kalian akan berkeliling ke semua kelas dari kelas 10, 11 maupun 12 untuk meminta maaf atas perlakuan kalian. Dan yang ketiga, kalian harus bekerja sama untuk membersihkan toilet laki-laki maupun perempuan, kantor, ruang BK, ruang laboratorium, dan terakhir perpustakaan. Satu lagi, kalian tidak boleh pulang jika belum menyelesaikan hukuman kalian. Dan jika ada yang hanya tidak diam berleha-leha, maka kalian diberikan hukuman tambahan. Paham? Dan mereka pun mulai menjalani hukuman mereka. Untuk hukuman pertama, mereka hanya saling berpelukan, salaman lalu saling memaafkan. Dilanjut hukuman kedua, mereka mulai pergi ke kelas 10, 11, dan kelas 12 untuk meminta maaf. Dan terakhir hukuman ketiga, mereka membagi tugas lalu mengerjakannya dengan canda dan tawa.